Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita masih membahas bab tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin dan haramnya memberontak keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Nah, di pertemuan pagi hari ini insyaallah kita akan ringkaskan bab tentang masalah pemimpin yang akan kita ambil dari syarah Al-Ushulus Sittah oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullahu ta'ala. Karena dalam pembahasan Al-Ushulus Sittah di poin yang ketiga itu juga berbicara tentang masalah pemimpin, wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin. Nah, bagusnya di sini Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis mencantumkan beberapa masalah-masalah yang wajib diketahui oleh seorang muslim berkaitan dengan akidah terhadap penguasa. Baik, langsung saja al-mas'alatul ula. Permasalahan yang pertama, kata beliau, tansibul imam wal hakimi wajibun alal ummah. Permasalahan yang pertama adalah wajibnya menetapkan imam atau pemimpin bagi kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu wajib punya pemimpin. Punya pemimpin itu hukumnya wajib. Ini berdasarkan dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau. Yang pertama yaitu kaidah secara umum, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya, dalil pertama adalah kaidah usul, yaitu sesuatu yang apabila tidak sempurna, tidak bisa terlaksana kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu juga sama hukumnya seperti sesuatu yang pertama. Bingung ya? Ya, apa nerjemahkannya ini? Langsung saja ke masalah pemimpin. Seorang muslim dia wajib melaksanakan sholat. Dia wajib melaksanakan apalah kewajiban-kewajibannya di dalam agama. Nah, kewajiban-kewajiban ini tidak akan bisa terlaksana apabila kondisi negeri carut-marut. Antum tinggal di negeri yang chaos, tinggal di negeri yang carut-marut. Antum bisa melaksanakan sholat? Ya bisa. Bekerja? Ya bisa. Melaksanakan kewajiban-kewajiban? Nggak bisa. Maka butuh negeri yang aman. Nah, suatu negeri tidak akan aman kecuali apabila ada
pemimpin. Ya, suatu negeri tidak akan aman kecuali apabila ada pemimpin. Maka adanya pemimpin itu wajib, karena demi untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Ya, sesuatu yang apabila yang wajib tidak bisa terlaksana kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu juga wajib. Antum nggak bisa haji kecuali naik pesawat misalnya. Nggak ada transportasi lain kecuali naik pesawat. Maka naik pesawatnya ini sudah hukumnya apa? Wajib. Ya, mengikut. Kemudian dalil yang kedua adalah ijma'. Kesepakatan kaum muslimin atau kesepakatan para ulama bahwasanya kaum muslimin wajib memiliki imam, memiliki pemimpin. Jadi jangan bilang ya, "Oh, saya muslim Ustadz, tapi saya nggak punya pemimpin." Oh, nggak boleh, dosa Anda. Nggak boleh, wajib harus memiliki pemimpin. Wajib ada pemimpin bagi kaum muslimin. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. As-sam'u wa ta'a lil hakimi muradun fi syari'ati li ghairihi la li dzatihi. Mendengar dan taat kepada pemimpin itu adalah sarana. Ya, mendengar dan taat kepada pemimpin bukan tujuan, tapi itu adalah sarana. Sedangkan tujuannya adalah tadi, yaitu supaya kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dengan adanya pemimpin itu. Itu tujuannya. Tapi pernah kita sampaikan, mungkin sebagian antum lupa, tentang jamaah. Jamaah itu ada dua maknanya. Jamaah apa dan jamaah apa? Ada yang masih ingat? Jamaah, jamaatul haq dan jamaatul batil. Bukan ini pembagiannya. Tentang masalah pemimpin dan tentang masalah agama atau persatuan lah. Namanya ijtima', persatuan kaum muslimin itu ada dua modelnya. Ijtima' apa dan ijtima' apa? Upaya. Baik, yang pertama adalah jama'atud din, persatuan di atas agama. Dan yang kedua adalah jama'atul badan, persatuan secara fisik. Ya, jama'atud din dan jama'atul badan, persatuan di atas agama dan persatuan fisik. Jama'atud din maksudnya adalah berpegang dengan sunnah dan berpegang dengan manhaj salaf, yaitu seorang komitmen di atas kebenaran, berpegang teguh dengan kebenaran. Maka ketika ada orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, dia di atas sunnah, di atas pemahaman yang benar, di atas akidah yang sahihah, maka dia dikatakan bersatu, dia dikatakan berjamaah. Dari sinilah Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-jama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Persatuan itu adalah yaitu sepanjang engkau berada di atas kebenaran. Sepanjang engkau berpegang teguh dengan kebenaran, maka itulah jamaah. Wa in kunta wahdak, meskipun kon ijenan, meskipun kau cuma seorang diri, tapi kau dikatakan berjamaah. Kenapa kok dikatakan berjamaah? Sama siapa dia ini berjamaah, wong ijenan kok? Naam, sama Nabi, sama para sahabat, sama para salaf, dia berjamaah. Meskipun bukan fisiknya yang berjamaah, tapi yang berjamaah adalah agamanya, akidahnya, manhajnya. Berjalan di atas jalan yang sama dengan Nabi dan para sahabatnya. Nah, dari situlah hadis Nabi yang mengatakan jamaah berlaku. Seperti hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat. Nabi SAW mengatakan, wasataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wahiyal jamaah. Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam masuk neraka kecuali satu. Siapa satu ini kata Nabi? Jamaah. Ya, yang bersatu. Yang bersatu di sini adalah bersatu di atas manhaj, atas akidah, atas sunnah yang hak.
Dalam riwayat Nabi mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi. Jamaah itu adalah apa-apa yang berada di atas jalanku dan para sahabatku. Baik, maka ini disebut jama'atu ad-din. Ya, nah jama'atu din ini memang tujuan, bukan sarana. Ya, jama'atu din itu memang tujuannya, bukan sarana. Baik, maka jama'atu din, ya, seorang dikatakan bercerai-berai. Dalam masalah jama'atud din ini, seorang itu kapan dikatakan dia bercerai-berai? Ketika ya keluar dari manhaj, berarti masuk ke dalam pemahaman bid'ah. Maka ketika dia menyimpang kepada kebid'ahan, maka dia dikatakan bercerai-berai. Ya, dia bercerai-berai. Adapun yang kedua, jama'atu al-badan. Nah, ini yang sedang kita bahas sekarang. Jama'atul badan yaitu kaum muslimin bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang muslim. Ya, kaum muslimin mendengar dan taat kepada pemimpin. Maka ketika kaum muslimin mendengar dan taat kepada pemimpin, dia dikatakan berjamaah. Ya, dia dikatakan berjamaah. Tapi jama'atul badan. Disinilah berlaku hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man faraqal jama'ata shibron, ya, man faraqal jama'ah shibron, famata alaihi famitatun jahiliyah. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah. Oh, jamaah apa di sini? Beda sama yang tadi. Jama'atul badan. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah sejengkal saja, kemudian dia mati di atasnya, maka bangkainya itu adalah bangkai jahiliyah. Artinya kondisinya seperti orang-orang jahiliyah, di mana orang-orang jahiliyah nggak punya pemimpin. Ya kan, pernah kita tanyakan siapa pemimpinnya orang-orang Quraisy. Abu Jahal. Bukan. Mereka nggak punya pemimpin. Yang ada tokoh-tokoh kabilah. Ya, Abu Jahal, ya, Al-As ibn Wa'il. Ya, ini tokoh-tokoh kabilah. Tapi kalau pemimpin yang memimpin orang Quraisy secara umum nggak ada. Maka kalau mati tidak ada pemimpin, maka berarti matinya seperti orang-orang jahiliyah. Tapi bukan berarti kafir. Enggak, bukan berarti matinya jahiliyah berarti kafir. Tidak ada para ulama yang memahami hadis itu seperti tadi. Maka jama'atul badan ini muradatun li ghairiha. Dia itu sarana. Ya, jama'atul badan itu bukan tujuan, tapi dia adalah sarana. Kita mendengar dan taat kepada pemimpin sebatas sarana supaya terwujud jama'atul din. Makanya jama'atul badan, persatuan di atas pemimpin atau mendengar dan taat kepada pemimpin itu muqayyad, terikat. Yaitu kita hanya taat kepada pemimpin hanya dalam masalah yang ma'ruf. Ya, karena itu sarana. Ya, bukan tujuan. Apa yang kita sampaikan tadi itu banyak diucapkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, dan juga Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya At-Turuqul Hukmiyah, dan ulama-ulama yang lainnya. Paham sampai sini jamaah? Jama'atul badan, kapan dikatakan dia bercerai-berai? Kalau jama'atul din, seorang dikatakan bercerai-berai ketika dia jatuh dalam bid'ah. Itu jama'atul din. Tapi kalau jama'atul badan, kapan dia dikatakan bercerai? Ketika dia tidak taat kepada pemimpin. Ketika dia khuruj kepada pemimpin, maka itu dikatakan bercerai-berai. Maka jangan lagi menggunakan dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk bersatu, tapi persatuannya itu lintas manhaj. Persatuan lintas akidah dengan membawakan dalil-dalil misalnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai.
Iya, bercerai-berai di situ maksudnya adalah jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan. Bukan berarti bercerai-berai itu adalah nggak mau bersatu. Ini umat Islam sekarang lagi bersatu, kumpul di satu tempat, ya pakai baju-baju putih semuanya. Ini cuman Salafi tok yang nggak mau kumpul. Memang mereka ini angel, susah untuk diajak bersatu. Kita nggak mau bersatu seperti itu. Persatuan mereka itu mengharuskan kita disuruh bungkam. Tidak boleh mengingkari kesyirikannya, nggak boleh mengingkari kebid'ahannya. Itu persatuan yang diinginkan sama mereka. Sebagaimana jargonnya Ikhwanul Muslimin, nata'awanu fima ittafaqna fi wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Mari kita saling bantu membantu, tolong menolong pada masalah-masalah yang kita bersepakat di atasnya. Dan mari kita saling toleransi dalam perkara-perkara yang kita perselisihkan. Jadi nek ono koncoe ada temannya yang jatuh dalam bid'ah, menyimpang, wis menengo. Toleransi, jangan diingkari, jangan dikatakan syirik, jangan dikatakan bid'ah. Kalau kau mensyirik-syirikkan, membid'ah-bid'ahkan, maka berarti kau mencerai-beraikan persatuan Islam. Padahal kalau mau jujur, lanjutkan ayatnya tadi. Itu tadi dalam surat Ali Imran ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Lanjutkan ayat setelahnya. Itu Ali Imran ayat berapa itu? Coba yang punya mushaf dicek. Surat Ali Imran ayat 103. Ya, coba dilihat ayat 104-nya. Ayat 103 yang biasa dipakai oleh mereka untuk bersatu. Ya, jangan saling mensyirikkan, menyalahkan, membid'ahkan. Ya, coba lanjutkan ayatnya itu. 104, apa bunyinya? Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tuh. Namanya persatuan itu mengharuskan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Di antara kemungkaran adalah syirik, bid'ah, maksiat. Wajib untuk dicegah, wajib untuk diingkari. Nah, ini masalah yang kedua. Paham jamaah ya? Perbedaan antara jama'atul din, jama'atul badan. Sebelum kita lanjut, ada yang bingung tentang jama'atul din dan jama'atul badan. Anda kalau paham tentang hal ini enak, gak tertipu dengan ahlul bid'ah yang suka jualan jamaah-jamaah. Ya, Islam jamaah yang dijual sama mereka adalah jamaah, wajib berjamaah, wajib berjamaah. Orang yang nggak tahu tentang dua hal ini tertipu dengan mereka. Taib, al-mas'alatu tsalitsa. Permasalahan yang ketiga, la yasihhu an yakuna al-hakimu kafiran wa la yajuzu an tu'taqada fil a'naqi bai'atun li hakimin kafir. Yaitu tidak boleh pemimpin itu kafir dari kalangan orang-orang kafir. Nggak boleh, tidak sah kepemimpinannya. Meskipun secara konstitusi, secara negara, undang-undang sah, tapi kalau bagi kaum muslimin tidak sah kepemimpinannya di dalam agama kita. Dan tidak boleh meyakini bahwa si kafir itu sebagai pemimpin, yakni nggak boleh kita menganggapnya sebagai waliul amr, sebagai ulil amri, dan nggak boleh juga kita membaiatnya sebagai pemimpin kita. Ya. Wa yadullu lidzalika dalilan. Di antara dalilnya yaitu yang pertama surah An-Nisa ayat 141. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan pernah menjadikan orang-orang kafir memiliki jalan untuk menguasai kaum muslimin. Ya, Allah tidak mengizinkan, tidak meridhoi orang-orang kafir itu diberi jalan, diberi celah untuk memimpin, menguasai kaum muslimin. Demikian juga dalil surah Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd
Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasara sebagai wali-wali kalian. Di antaranya adalah pemimpin-pemimpin kalian. Kemudian juga al-ijma'. Di antara yang menunjukkan gak bolehnya kafir jadi pemimpin adalah kesepakatan para ulama kaum muslimin. Di antaranya dinukil oleh Imam Ibnul Mandah dan juga Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ahkamu Ahli Dhimmah. Al-Imam Ibnul Qayyim punya kitab Ahkam Ahli Dhimmah. Di situ dinukil kesepakatan dari para ulama-ulama bahwasanya para ulama sepakat orang kafir tidak boleh menjadi pemimpin atas kaum muslimin. Kalau ada yang berkata, kata beliau, ana fi daulatin kafirah ka Faransa au Britania au ghairiha wa hakimi kafir. Loh, terus gimana saya ini? Saya tinggal di negeri kafir seperti Prancis ya atau Inggris. Loh, kok pas ya? Seperti Prancis atau Inggris atau yang lainnya. Sedangkan pemimpin saya itu kafir. Maka bagaimana kita menerapkan fatwa tadi, menerapkan kaidah tadi, nggak boleh pemimpin itu kafir dan kita nggak boleh menganggapnya sebagai pemimpin. Maka dijawab oleh beliau, anta fi mithli hadhil hal qad saqata anka hadzal wajib. Anda dalam kondisi seperti tadi, tinggal di negeri kafir, pemimpinnya kafir, maka gugur kewajiban Anda untuk mendengar dan taat kepadanya. Tidak diwajibkan atas Anda untuk mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Dan tidak ada kewajiban untuk baiat kepada dia. Fa idza kana al-hakimu kafiran fala yajuzu an yu'taqada fil a'naqi bai'atan lahu. Kalau pemimpin itu kafir, maka tidak boleh meyakini kita ada baiat sama dia, ada sumpah setia. Baiat ini sumpah setia untuk mendengar dan taat. Enggak boleh ada baiat kepada dia. Lakin hadza, tapi meskipun demikian, la ya'ni an tuhdatsa fawdha fi biladihim. Tapi bukan berarti kemudian engkau melakukan kemungkaran-kemungkaran, kerusakan-kerusakan di negara tersebut. Ya, melakukan teror ya atau ya apalah intinya kerusakan-kerusakan di negara tersebut. Fayajib an taltazimal uhuda wal mawathiqa allati la tukhalifu syariah. Yang wajib bagimu adalah engkau komitmen dengan poin-poin perjanjian ya antara warga negara di situ. Jadi setiap negara itu kan ada peraturannya ya, ada regulasinya. Kau taati nggak apa-apa. Aturan-aturan negara yang ada di negeri tersebut, negeri kafir itu, kau taati nggak apa-apa. Sepanjang itu tidak menyelisihi apa? Syariat. Kau taati, misalnya antum tinggal di Inggris, ya, atau Perancis, atau Belanda dan Amerika. Di sana antum harus nurut sama aturan-aturan regulasi yang ada, seperti taat sama rambu-rambu lalu lintas, ya kemudian ya peraturan-peraturan apalah masalah-masalah yang lain. Sepanjang itu bukan kemaksiatan, sepanjang itu tidak menyelisihi syariat, wajib ditaati. Hanya sebatas yang maslahat bagi kita. Ya, yang maslahat bagi kita. Tapi kalau memang tidak ada maslahatnya, meskipun itu mubah, boleh kita nggak taat. Contoh misalnya, sesuatu yang mubah secara syar'i, rambu-rambu lalu lintas. Ya, kalau Anda di Inggris melanggar rambu-rambu lalu lintas itu tidak berdosa, meskipun kena tilang nanti ya. Tapi tidak berdosa ketika melanggar itu. Kenapa? Karena ketika pemimpin Inggris ini mewajibkan rakyatnya, mewajibkan antum yang tinggal di Inggris untuk taat sama rambu lalu lintas, maka antum wajib nggak mentaatinya? Tidak wajib, karena dia bukan pemimpin. Tapi saya taat, Ustadz. Iya, taat karena adanya kemaslahatan. Saya kalau nggak taat rambu lalu lintas kena tilang, tilangi larang. Atau saya kalau nggak taat rambu lalu lintas, saya nanti khawatir kecelakaan.
Tapi seandainya jalanan sepi, gak ada polisi, antum melanggar rambu lalu lintas, antum tidak berdosa. Ya. Beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia pemimpinnya Muslim, memerintahkan Anda untuk taat rambu lalu lintas, maka perintah pemimpin ini hukumnya apa bagi Anda? Wajib. Ketika dilanggar bukan hanya kena tilang atau kecelakaan, tapi juga mendapatkan dosa. Ya, karena taat rambu lalu lintas itu maksiat atau bukan? Taat rambu lalu lintas itu maksiat atau bukan? Bukan. Berarti kalau bukan maksiat, maka hukumnya apa? Taat sama pemimpin Muslim wajib. Berdasarkan keumuman ayat dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Ya. Fal maksud idza kana al-hakimu kafiran la yajuzu an ya'taqidal muslimuna alladzina tahta hukmihi bai'atan fi a'naqihim. Maka maksud daripada poin ini adalah yaitu apabila pemimpin kafir, tidak boleh kaum muslimin yang ada di bawah kepemimpinannya untuk membaiat pemimpin tersebut. Bi khilafi idza kana al-hakimu musliman. Beda halnya kalau pemimpinnya itu muslim. Kas-Saudiyin fi Saudiyah, seperti rakyat Saudi ya di negara Saudi, fayajibu an ya'taqidu fi a'naqihim bai'atan lil Malik Salman waffaqahullah. Maka wajib bagi kaum muslimin yang tinggal di Saudi untuk membaiat Malik Salman, yaitu Raja Salman, atau orang-orang Kuwait ya, atau orang-orang Mesir, atau orang-orang Imarah ya, Imarat artinya emirat. Wajib untuk mereka membaiat pemimpin-pemimpin tersebut karena masih muslim semuanya. Ya. Indonesia nggak disebut. Bukan berarti Indonesianya kafir, enggak. Kadoan sama beliau. Nah, ini sebut dekat-dekat semua. Kuwait, Emirat, Mesir, ya, beliau di Saudi. Baik, kemudian masih di poin yang ketiga. Fa in qil, kalau ada yang mengatakan qad ta'addadat wilayatul muslimin, fa kaifa tatafarraq wilayatuhum wa ya'taqiduna fi a'naqihim bai'ah. Wahai Syekh, sekarang ini kaum muslimin berpecah belah menjadi negara-negara. Masing-masing negara ada pemimpinnya. Lantas kepada pemimpin yang mana kita membaiat? Ya, kepada pemimpin yang negeri mana kita membaiat itu? Wa qad kana al-muslimuna sabiqan ala hakimin wahid. Karena kaum muslimin dahulu ya di zaman Nabi, di zaman sahabat, mereka baiat kepada pemimpin karena pemimpinnya cuman satu. Sekarang pemimpin kaum muslimin, negeri-negeri kaum muslimin banyak. Ya, kepada siapa kita membaiat pemimpin-pemimpin tersebut? Baik, maka jawabannya adalah annal adillah amarat bisam'i wa ta'ah. Jawaban yang pertama kata beliau, dalil memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Seperti dalam surat An-Nisa tadi ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan sudah dijelaskan kata beliau bahwa ayat ini umum. Ya, ayat tadi itu umum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Kata beliau ayat ini umum. Atau ayat-ayat lain di dalam hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin. Lam tufarriq al-adillatu minal kitabi was sunnah baina an yakuna lil muslimina hakimun wahidun aw aktsar min hakim. Dan dalam ayat-ayat tadi, dalam dalil-dalil tadi, Allah dan Rasulnya tidak membedakan antara kaum muslimin yang dipimpin oleh satu orang pemimpin atau kaum muslimin yang sudah berpecah-pecah dan masing-masing punya pemimpin. Tidak dibedakan di situ. Ada syarat di dalil tadi. Kalau pemimpin yang kita taati adalah ketika satu pemimpinnya. Ada syarat seperti itu tadi? Nggak ada. Berarti berlaku umum. Famuqtadal adilla an yusma' wa yuta' lil hakim walau ta'addatat buldanuhum. Maka
yang diinginkan oleh dalil-dalil tadi adalah kaum muslimin mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun negeri-negeri mereka sudah banyak. Ya, meskipun negara-negara kaum muslimin sudah banyak. Fa kullu man kana fi baladin fa innahu yasma' wa yuti' lil hakimil ladzi huwa tahta hukmih wa yajib an ya'taqida fi unuqihi bai'atan lahu. Maka kesimpulannya kata beliau, setiap muslim yang ada di masing-masing negeri tersebut wajib mendengar dan taat kepada pemimpin yang memimpinnya. Ya, dan wajib diyakini baiat atas pemimpin tersebut. Kalau sudah membaiat pemimpin di Indonesia, maka pemimpin-pemimpin yang lain tidak wajib untuk kita baiat. Ya, kecuali kalau kita ke sana. Makanya kemarin ketika terjadi perbedaan antara penetapan Id di Saudi dan penetapan Id di Indonesia, maka jamaah haji Indonesia yang ada di Saudi, dia ikut ketetapan mana? Indonesia atau Saudi? Saudi. Karena dia berada di bawah kekuasaan Saudi. Ya, dia sedang berada di bawah kekuasaan Saudi. Maka dia mendengar dan taat kepada pemimpin Saudi ketika itu. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua, bahwasanya di zaman Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin sudah memiliki dua wilayah. Wilayahnya siapa dan siapa? Ya, Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kaum muslimin di masing-masing wilayah tersebut. Ya, Muawiyah ada di Syam. Ya, sedangkan Ali di Irak dan sekitarnya. Ya, masing-masing kaum muslimin yang ada di sana, mereka mendengar dan taat kepada pemimpinnya masing-masing. Ya, dan tidak ada para ulama yang ketika itu hanya mengkhususkan yang wajib kepada pemimpin ini. Ya, kemudian pemimpin ini nggak wajib, tidak. Karena sudah memiliki dua wilayah. Demikian juga setelah zaman itu, kaum muslimin sudah banyak negeri-negerinya sehingga masing-masing memiliki wilayah-wilayah. Kata beliau, annahu la zalal muslimun mutafarriqina fi wilayatihim wa la zalu ya'taqiduna fi a'naqihim bai'ah li hukamihim ma'a ta'addudi hukamuhum atau ma'a ta'addudi hukamihim. Kaum muslimin dari zaman dahulu sampai detik ini mereka senantiasa bercerai-berai. Maksudnya wilayah-wilayah mereka. Nek biarlah siji ngelumpuk di Mekah Madinah. Kemudian ekspansi tambah luas, wilayah kaum muslimin semakin luas. Maka masing-masing wilayah ini punya pemimpinnya sendiri-sendiri. Wa ulama'ul muslimin tawaradu ala hadha min qurun walam yukhalifu fi dzalik. Dan para ulama-ulama dari zaman ke zaman itu, mereka sudah merasakan wilayah kaum muslimin yang semakin banyak ini. Dan pemimpin-pemimpin juga ada di wilayah mereka. Namun mereka tetap memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya masing-masing. Ini bukan hal baru. Ya, bukan hal yang baru ada di zaman sekarang ini. Kaum muslimin punya pemimpin yang banyak. Wis lawas ket biyen. Lahir tahun piro kon. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya atau sebagaimana dinukil dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, kata beliau, fahadha halul muslimin minar ra'ilil awal wa huwa anna dawlahum qad tafarraqat wa hukamuhum tafarraqu. Demikianlah kondisi kaum muslimin sejak zaman generasi salaf. Mereka negeri-negerinya sudah banyak dan pemimpin-pemimpinnya sudah banyak. Namun para ulama yang hidup di masing-masing negeri tersebut tetap memerintahkan, menyeru kaum muslimin untuk mendengar dan taat kepada pemimpin masing-masing. Kemudian al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat. Permasalahan yang keempat ini sebenarnya cabang dari permasalahan yang kedua tadi, tentang pemimpin yang kafir. Kata beliau, idza kanal hakimu kafiran fayajibu azluhu. Apabila pemimpinnya kafir, maka wajib untuk dilengserkan. Ya, wajib untuk dimakzulkan. Loh, bahasa Arab itu. Ya, dicopot. Hakal ijma' Ibnu Hajar rahimahullah. Ini merupakan kesepakatan para ulama. Dinukil kesepakatan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebagaimana dalil-dalil yang tadi disebutkan dalam poin yang kedua.
tentang haramnya atau tidak sahnya kepemimpinan seorang kafir atas kaum muslimin. Maka kalau ada orang kafir yang berhasil memimpin, secara asal wajib untuk dilengserkan. Tapi ada tapinya. Lakin hadza idza kana 'indal muslimina qudrah. Ini baru bisa dilakukan apabila kaum muslimin memiliki qudrah, punya kemampuan. Ya, punya kekuatan, punya kemampuan untuk melengserkannya tanpa menimbulkan mudarat yang lebih besar, tanpa menimbulkan pertumpahan darah, tanpa menimbulkan lenyapnya, hilangnya nyawa kaum muslimin. Ya, kalau dicopotnya gampang, maka ya sudah, tinggal nyopot saja. Kemudian kita lanjutkan. Kata beliau, la yajuzul khuruj 'alal hakimil kafir illa idza kana 'indal muslimina qudrah fa idza lam yakun lahum qudrah fala yajuz. Maka secara asal wajib untuk melengserkan pemimpin kafir tersebut apabila kaum muslimin memiliki kekuatan. Tapi kalau kaum muslimin tidak memiliki kekuatan, maka enggak boleh nekat. Kenapa demikian? Karena kata beliau, semua hukum-hukum syariat di dalam agama kita itu pasti terikat dengan kemampuan. Bukan cuma masalah melengserkan pemimpin kafir. Semua hukum syariat pasti terikat dengan kemampuan pelakunya. Kalau pelakunya mampu, maka wajib menjalankan syariat tersebut. Tapi kalau pelakunya nggak mampu, maka nggak wajib menjalankan syariat tersebut. Contoh, sholat itu yang wajib itu berdiri atau duduk? Berdiri. Wajib bagi yang bisa berdiri, dia melaksanakan sholat wajib ya maksudnya ya, sholat fardu. Bagi yang bisa berdiri, tapi dia melaksanakan sholat duduk, maka sholatnya tidak sah. Wajib dia berdiri. Tapi kalau memang dia nggak mampu untuk berdiri, maka boleh duduk. Nabi SAW mengatakan, Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah dengan berdiri. Kalau tidak mampu maka dengan duduk. Kalau tidak mampu maka dengan berbaring. Ya, puasa juga demikian. Bagi yang sehat, mukim, ya tidak ada uzur apapun, wajib baginya untuk puasa Ramadan. Ya, tapi kalau ada orang yang sehat dan dia mukim, kemudian dia tidak berpuasa, dosa enggak? Dosa. Ya, maka semua syariat itu kembali kepada kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Ya, Ustadz, saya tinggal di negeri kafir, pemimpinnya kafir. Katanya Ustadz, kalau pemimpin kafir harus dilengserkan. Betul. Kau tinggal di sana itu berapa orang kaum muslimin? Anak tok izin, Ustadz. Terus pemimpinmu gimana? Pemimpin saya itu kuat luar biasa. Kekuatan militernya itu luar biasa. Pendukungnya itu banyak. Apa wajib dilengserkan? Ente yang lengser. Seperti terjadi di mana? Kalau di zaman sekarang itu Suriah. Ya, seperti yang terjadi di Suriah. Pemimpinnya kafir. Bashar Assad dikafirkan oleh para ulama, penganut sekte Syiah Nusairiyah, dikafirkan oleh para ulama. Namun tidak ada ulama yang memfatwakan kaum muslimin ahlus sunnah di Suriah untuk melengserkan Bashar Assad. Tidak ada yang memfatwakan seperti itu, karena tahu bahwasanya Bashar Assad itu punya kekuatan yang luar biasa, didukung dengan dukungan yang luar biasa. Sedangkan kaum muslimin yang ada di sana dalam kondisi yang lemah, dhaif. Maka wajibnya bersabar dulu. Ya, meskipun kafir tetap bersabar dulu. Tapi yang penting jangan diyakini dia sebagai ulil amri. Kayak tadi yang poin yang sebelumnya kita sampaikan. Tapi kalau memberontak, melengserkannya, ini butuh pertimbangan. Kalau ada pemimpin yang sudah nggak punya kekuatan, ya, ada seorang pemimpin kafir, dia sudah nggak punya kekuatan, sudah ditinggal sama pendukung fanatiknya, sama orang-orang dekatnya sudah ditinggal, bahkan militer yang selama ini menyokong dia juga sudah meninggalkan dia, sudah lemah dia posisinya.
Maka yang seperti ini baru bisa diapakan? Dilengserkan. Kali disebul ngalisan. Ya, tapi kalau harus dengan pertumpahan darah, harus dengan peperangan, ya bertaruh nyawa sampai berdarah-darah atau sampai menyebabkan kondisi negara menjadi carut-marut, maka lebih baik tetap bersabar. Kemudian al-mas'alatu al-khamisah, permasalahan yang kelima. Yajibu an yakunal hakimu adlan wala yajuzu an yakunal hakimu fasiqan. Pemimpin itu wajib orang yang adil atau orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah, wajib seorang ahlus sunnah. Ya, pemimpin itu wajib orang yang baik, wis ngono ae. Tidak boleh pemimpin itu fasik, ahli maksiat atau ahli bid'ah. Meskipun masih muslim, ya nggak boleh pemimpin itu ahli bid'ah atau ahli maksiat, fasik. Fayahrumu an yuwallal hakim al fasik, maka haram hukumnya mengangkat pemimpin yang fasik. Ya, haram hukumnya mengangkat seorang pemimpin yang fasik. Dalilnya firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 124, yaitu tentang ucapan Nabi Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim, permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin atas manusia. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, wa min dzurriyyati. Ya Allah, dari keturunanku juga jadikan mereka sebagai pemimpin. Maka Allah mengatakan, la yanalu ahdi adz-dzalimin. Janjiku ini, yakni janji untuk mendapatkan kepemimpinan, tidak akan berlaku bagi orang-orang yang zalim. Berarti orang-orang yang zalim nggak dapat janjinya Allah. Berarti mereka nggak layak untuk jadi pemimpin. Paham pendalilannya? Ya, mereka tidak layak untuk menjadi pemimpin. Kemudian dalil berikutnya yaitu ijma' para ulama. Ya, ijma' para ulama seperti dinukil kesepakatan oleh Al-Imamul Qurtubi dalam tafsirnya. Para ulama sepakat bahwa orang fasik tidak boleh diangkat menjadi pemimpin. Yang wajib jadi pemimpin adalah orang yang soleh, adil, baik, ahlus sunnah. Baik. Kata beliau, tanbih, peringatan. Hadza syart indal ibtida. Yang barusan kita jelaskan itu, nggak bolehnya mengangkat pemimpin yang fasik itu ketika awal kali pengangkatan. Ya, ketika awal kali pengangkatan. Maka ketika awal kali pengangkatan, nggak boleh yang diangkat ini adalah orang yang fasik. Sudah kita sampaikan, memilih pemimpin itu yang syar'i ada dua. Memilih pemimpin itu yang syar'i ada dua. Pemilu tidak masuk. Apa? Yang syar'i. Nah, yang pertama adalah asyura, yaitu musyawarah yang hanya dipilih atau hanya diikuti oleh ahlul hilli wal aqd, yaitu orang-orang yang punya kompetensi di dalamnya, baik itu para ulama ya atau tokoh-tokoh yang memang punya keahlian dalam bidang kepemimpinan, dalam bidang politik. Bukan semua rakyat, bukan semua orang disuruh untuk memilih, tidak. Tapi hanya ahlul hilli wal aqd. Seperti siapa ini? Seperti zaman siapa? Umar Ibn Khattab. Ya, Umar sebelum meninggal menunjuk 6 orang Dewan Syuro untuk menentukan pemimpin di antara mereka. Enggak semua orang yang disuruh milih pemimpin, tidak. Tapi ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua apa? Yang syar'i untuk mendapatkan memilih pemimpin. Gini apa? 6. Istikhlaf, pelimpahan kekuasaan. Yaitu seorang pemimpin menunjuk orang lain untuk jadi pemimpinnya. Seperti siapa? Abu Bakar menunjuk Umar Ibn Khattab. Ya, itu cara yang syar'i. Nah,
Ini nggak boleh nunjuk orang yang fasik, berdosa ini. Misalnya saya menjadi pemimpin, kemudian saya tunjuk fulan untuk menjadi pengganti saya kelak sebagai pemimpin. Nah ternyata yang tak tunjuk ini adalah seorang yang fasik. Maka saya berdosa. Nggak boleh, haram hukumnya menunjuk orang yang fasik sebagai pengganti pemimpin. Atau tadi Dewan Syuro, ya, yang musyawarah tadi, mereka kemudian mengangkat seorang pemimpin yang fasik. Itu juga berdosa semua itu mereka itu. Maka yang dipilih adalah yang soleh, yang ahlus sunnah, orang yang taat kepada Allah, orang yang adil dalam kepemimpinannya, orang yang baik akhlaknya. Itu yang wajib jadi pemimpin. Baik, kata beliau, amma idza tawalla al-hukm wa fasaqa ba'da dzalika fala yajuzu li ahadin an yakhruja alaihi bil ijma'. Tapi ternyata setelah pemimpin yang dipilih ini, kemudian setelah jadi pemimpin dia berubah menjadi orang fasik, maka boleh nggak dilengserkan? Nggak boleh. Misalnya nih, Dewan Syuro sudah rapat untuk menentukan memilih pemimpin. Mereka sudah benar milih yang soleh, milih pemimpin yang baik, yang adil, yang ahlus sunnah. Wes, fulan jadi pemimpin, naik jadi pemimpin. Ternyata setelah beberapa bulan kepemimpinannya berubah dia berubah menjadi orang yang fasik, menjadi orang yang zalim, tapi masih muslim. Ya, bukan berubah menjadi orang kafir, tidak. Berubah menjadi ahli maksiat karena terkena fitnah kekuasaan. Ya kan? Bisa jadi terkena fitnah kekuasaan. Dulu gak nyekel duit, gak iso berbuat maksiat. Mari jadi penguasa, nyekel fulus. Ya, baru dia berbuat maksiat. Hanya dia jadi orang fasik. Taib, maka boleh nggak dilengserkan? Nggak boleh. Tetap dia menjadi pemimpin, tetap wajib didengar dan ditaati. Ya, maka yang dimaksud di sini adalah ketika memilihnya, bukan ketika sudah jadi pemimpinnya. Ya, ketika memilih nggak boleh memilih pemimpin yang zalim, fasik dan seterusnya. Ini disepakati, dinukil kesepakatan oleh para ulama seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah dan ulama-ulama yang lain. Ini juga semakin menegaskan sebuah kaidah fikih. Ya, ada kaidah fikih yang berbunyi annahu yughtafar istidamatan wala yughtafar ibtidaan. Ditoleransi ketika sudah berjalan, tapi tidak ditoleransi ketika awal mulanya, permulaannya. Contoh, di sini beliau menyebutkan contoh sebuah hadis yang ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi seorang ketika mau haji atau umroh, dia itu disunnahkan untuk pakai parfum, untuk pakai wewangian. Ya, jadi sebelum sebelum pakai kain ihram, ya sebelum ngambil mikot, maka disunahkan untuk mandi, kemudian pakai parfum di badannya, sunnah hukumnya. Ya, pakai parfum di badannya. Kemudian tidak boleh di kain ihramnya ya. Kalau di kain ihramnya tetap nggak boleh di badannya. Kemudian dia pakai kain ihram. Setelah itu dia berangkat menuju mikot. Ketika di mikot dia mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma umroh misalnya. Maka dia resmi menjadi seorang muhrim. Nah ini muhrim artinya orang yang berihram, orang yang sudah resmi berihram. Makanya takbir ketika sholat disebut dengan takbiratul ihram. Karena ketika sejak saat itu diharamkan baginya. Ihram artinya diharamkan. Ya, ketika kita sholat Allahu Akbar, maka diharamkan bagi kita melakukan aktivitas-aktivitas di luar sholat. Seperti berbicara, makan, minum, nggak boleh. Baru halal kembali setelah kapan? Salam. Maka salam itu adalah tahallulnya sholat. Ya, salam itu adalah tahallulnya sholat.
Artinya dia boleh halal kembali untuk makan, minum, menggauli istrinya, melakukan aktivitas apapun setelah salam. Ketika takbiratul ihram nggak boleh. Nah sama, ketika orang pakai ihram di mikot, kemudian mengucapkan labbaik Allahumma umrah, maka dia resmi menjadi muhrim. Maka dia nggak boleh lagi pakai pakaian yang membentuk tubuh. Bagi laki-laki nih, nggak boleh pakai pakaian yang membentuk tubuh. Termasuk diantara larangannya adalah nggak boleh pakai wewangian. Ya, nggak boleh ketika itu pakai wewangian, meskipun di badan nggak boleh. Loh Ustaz, si mambu wangi Ustaz. Sisa tadi itu loh, masih bau wangi Ustaz. Gimana katanya? Ini saya sudah mengucapkan kalimat talbiyah, tapi saya wangi. Boleh nggak? Boleh. Iya, ditoleransi itu ditolerir. Silahkan dilanjutkan umrohnya. Mirip nggak permisalannya dengan pemimpin tadi? Ya. Kemudian itu, ini permasalahan keberapa tadi? Kelima ya. Baik. Harus memilih pemimpin yang adil. Itu kalau misalnya dipilih dengan cara yang syar'i, maka milihnya harus milih yang adil. Tapi kalau pemimpinnya ini naiknya dengan cara yang tidak syar'i, seperti memberontak, melengsarkan pemimpin yang ada dengan peperangan, dengan pertumpahan darah, sehingga dia berhasil meraih pemimpin. Ini orang fasik ini, muslim tapi dia orang fasik, berhasil meraih kepemimpinan. Maka sah nggak kepemimpinannya? Sah. Tetap didengar dan ditaati, nggak boleh dilengsarkan. Ya, tidak boleh dilengsarkan. Tapi permasalahan yang keenam, yahrumul khuruju 'alal hakimil muslim walau kana fasiqan zaliman mubtadi'an ila akhirih. Diharamkan untuk keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang muslim, baik dengan lisan, ya, dengan lisan keluar maksudnya sejak saat ini, mulai saat ini saya tidak lagi menganggap fulan sebagai ulil amri saya melepaskan tangan baiat saya kepada dia. Meskipun nggak memberontak pakai senjata, tapi ini sudah mengucapkan, ini sudah merupakan ucapan khuruj. Nggak boleh, haram, sepanjang pemimpinnya masih muslim. Meskipun dia ini fasik, pemimpinnya ini, meskipun pemimpinnya itu zalim, atau bahkan ahlil bid'ah sekalipun. Nih proporsionalnya ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ahlul bid'ah sendiri ketika memang bid'ahnya itu masih bid'ah yang ghairu mukaffirah, bid'ah yang tidak mengkafirkan, artinya dia statusnya masih muslim, maka kalau jadi pemimpin wajib dia apa kan? Didengar dan ditaati. Ini ada tokoh ahlil bid'ah yang sering kita tahdzir misalnya, sering kita peringatkan umat dari penyimpangannya. Maka suatu ketika tokoh ahlil bid'ah ini naik menjadi pemimpin, maka ahlus sunnah tetap mendengar dan taat kepada dia. Perhatikan, inilah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Kita berputar bersama dalil kemanapun dalil itu berputar. Ketika dia sudah menjadi pemimpin, maka kita mendengar dan taat. Adapun kalau dia masih menyeru kepada bid'ahnya, maka ahlus sunnah tetap mengingkari. Tapi pengingkarannya dibatasi, yaitu tidak sampai menghasut rakyat untuk membenci pemimpin. Bisa dipahami? Misalnya ada pemimpin mengajak kaum muslimin untuk berbuat bid'ah, maka ahlus sunnah tetap mengingkari. Ahlus sunnah tetap mengatakan, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya perbuatan ini adalah bid'ah. Perbuatan ini tidak pernah diajarkan Nabi SAW dan seterusnya. Tanpa langsung menunjuk kepada siapa? Pemimpin. Terus dibarengi dengan kalimat-kalimat yang mengajak kaum muslimin untuk tetap taat kepada pemimpin. Jadi bid'ahnya, kemaksiatannya tetap diingkari, tapi tidak dalam rangka menghasut. Tidak seperti ahlul bid'ah. Kalau ahlul bid'ah menghasut rakyat, hai kaum muslimin, ya, sesungguhnya pemimpin kita ini sekarang ini sudah zalim, sudah fasik, sudah begini. Dia telah memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, mengajak kita berbuat bid'ah, bla 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 dan seterusnya.
dihasut rakyat ini supaya membenci kepada pemimpin. Ahlussunnah nggak gitu. Lihat bagaimana Imam Ahmad ketika pemimpin menyeru kepada akidah khalqil Quran, menyeru, mengajak rakyat untuk meyakini Al-Quran apa? Makhluk. Apakah Imam Ahmad ketika mengingkarinya, Imam Ahmad menghasut kaum muslimin untuk membenci rakyat, membenci penguasa? Tidak. Imam Ahmad tetap mengingkari hal tersebut. Imam Ahmad tetap konsisten mengatakan Al-Quran kalamullah walaysa bimakhluk. Tapi Imam Ahmad tetap meredam, mengajak mereka untuk mendengar dan taat kepada kaum muslimin. Beliau mengatakan as-sabru ala ma nahnu fihi khairun minal fitnah. Kita tetap bersabar dengan kondisi pemimpin yang ada sekarang lebih baik daripada kalau terjadi fitnah, terjadi huru-hara. Ini sikap yang diterapkan oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Masih ada beberapa pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan pemimpin. Seperti misalnya bantahan terhadap syubhat sebagian orang yang membolehkan memberontak kepada pemimpin. Di antaranya syubhat yang paling populer kata beliau adalah perbuatannya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dikatakan Husain saja khuruj ya dari kepemimpinan siapa? Yazid bin Muawiyah. Bukan Muawiyah, Muawiyahnya sudah meninggal. Yazid bin Muawiyah. Tuh berarti ada salafnya khuruj ini. Ya, dan itu diucapkan oleh syubhat ini pernah populer beberapa tahun yang lalu. Banyak di antara orang-orang Harokah yang membawa ucapannya Syekh Wahid Abdus Salam Bali, ya, seorang ulama Mesir yang ahli ruqyah. Cuman banyak diperingatkan oleh para ulama tentang penyimpangan-penyimpangannya. Ya, kalau mau lebih ringkas lagi, lebih lengkap lagi tentang tahdzir para ulama terhadap Wahid Abdus Salam Bali, itu bisa dilihat pemaparan dari Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ta'ala. Nah, di antara penyimpangannya Wahid Abdus Salam Bali itu adalah, yaitu dia mengatakan tidak semua khuruj alal hukam, keluar dari ketaatan kepada pemimpin, itu lantas dihukumi khawarij katanya. Tidak semua pemberontakan itu lantas dihukumi khawarij. Yang dijadikan dalil adalah perbuatannya Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang katanya khuruj, keluar dari ketaatan Yazid bin Muawiyah di zaman tersebut. Ya, ini syubhat. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang beliau membawakan beberapa dalil atau bantahan-bantahan terhadap syubhat tersebut. Tapi wallahu a'lam, mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya. Baik. Kalau ini memang kebiasaan ahli bid'ah. Kalau sudah bangkrut hujah, saya enaknya sendiri mengatakan haditsnya ada kelemahan, ada dhaifnya. Bahkan jangankan hadits yang dalam riwayat Imam Ahmad tentang menasihati pemimpin, hadits yang ada dalam Sahih Muslim saja itu dilemahkan sama mereka. Hadits apa? Hadits tentang hadits jariyah. Seorang budak wanita ditanya oleh Nabi, "Ainallah?" Di mana Allah? Faqalat fis sama. Allah di atas. Man ana? Siapa aku? Anta Rasulullah. Kau adalah Rasulullah. Nabi mengatakan, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak ini karena dia wanita yang beriman. Rawahu Muslim. Dilemahkan sama mereka. Kata mereka, ini haditsnya muttarib. Hadits muttarib itu artinya goncang karena ada riwayat lain yang berbeda. Ya, dalam riwayat yang lain budak itu ditanya, "Atashhadina anni Rasulullah, atashhadina alla ilaha illallah." Apakah kau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah? Pertanyaannya itu. Sedangkan hadits riwayat Muslim pertanyaannya adalah ainallah. Nah, ini beda redaksinya. Maka berarti hadits ini simpang siur, guncang katanya. Berarti hadits guncang itu hadits yang tertolak, hadits yang dhaif. Bukan haditsnya yang goncang, ndase dhek sing goncang ini. Maka dijawab oleh para ulama, bisa jadi hadits lain yang beda redaksinya
itu kisah lain lagi. Iya, bukan kisah yang sama. Maka ini hadis sahih, tidak ada yang mendhaifkan dari kalangan para ulama ahli hadis, kecuali ahli bid'ah belakangan yang mendhaifkan hadis tersebut. Ini memang kebiasaan, maka nggak heran kalau ada hadis yang dirasa nggak cocok sama mereka, langsung wah ini dhaif, ada kelemahan dan seterusnya. Padahal hadis yang dalam riwayat Imam Ahmad, man arada ayyan sahalidhi sultanin bi amrin fala yubdilahu alaniyah, barang siapa yang ingin menasihati pemimpin dengan sebuah nasihat, maka jangan ditampakkan terang-terangan. Bukan hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tapi juga dinukil oleh ulama-ulama ahli hadis yang lain, seperti Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah juga diriwayatkan hadis tersebut. Ya, ini bantahan yang pertama dari sisi hadis. Kemudian yang kedua, fi'lus sahabah, perbuatan para sahabat, prakteknya para sahabat. Para sahabat mempraktekkan hadis ini. Di antaranya Umar ibnul Khattab, ketika ingin memberikan saran kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin ketika itu, maka Umar langsung mendatanginya. Yaitu ketika terjadi perang Yamamah, setelah terjadi perang Yamamah. Perang Yamamah ini setelah peperangan melawan siapa? Di zaman Abu Bakar. Perang Yamamah, yaitu melawan Musailamah Al-Kadzab, barakallahu fiik. Musailamah Al-Kadzab dan pengikut-pengikutnya. Dalam peperangan ini ada banyak siapa yang terbunuh? Ada banyak qurra, huffaz, ahli-ahli Quran, orang-orang yang hafal Quran dari kalangan para sahabat banyak syahid, berguguran di peperangan ini. Maka Umar ibn Khattab khawatir lama-kelamaan kalau banyak di antara para penghafal Quran yang meninggal, maka Al-Quran akan dilupakan oleh kaum muslimin. Karena Al-Quran belum diapakan ketika itu? Belum dibukukan. Maka Umar langsung datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Umar langsung datang kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menyarankan kepada Abu Bakar membukukan Al-Quran. Kemudian Umar ibn Khattab untuk yang keduanya, ketika Abu Bakar memiliki kebijakan tetap mengutus pasukannya Usama bin Zaid keluar. Padahal ketika itu kota Madinah kekurangan orang, kekurangan pasukan. Umar khawatir kalau pasukannya Usama bin Zaid tetap dibudalno, tetap diberangkatkan, maka kota Madinah menjadi bukan kosong, artinya tidak ada yang pasukan yang menjaga. Maka Umar memberikan saran kepada Abu Bakar untuk membatalkan memberangkatkan pasukannya Usama bin Zaid untuk perang. Maka Abu Bakar tetap menolak. Abu Bakar tetap memberangkatkan karena pasukan Usama bin Zaid ini sudah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berangkat perang. Ya, maka lihat bagaimana Umar ibn Khattab langsung datang kepada Abu Bakar. Bukan kemudian Umar ngejak orang, bikin spanduk. Zaman biyen kalau toa sean. Apa ada toa mungkin. Langsung datang. Kemudian juga Usama bin Zaid ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan. Usama bin Zaid pernah ditanya oleh seseorang, "Ala tadkhul ala Utsman fatukallimuhu?" Wahai Usama bin Zaid, kenapa kau enggak menemui Utsman bin Affan dan kau nasihati Utsman bin Affan itu? Maka Usama bin Zaid mengatakan, atarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum. Apakah kalian mengira bahwa saya belum menasihati dia kecuali harus aku kabarkan kepada kalian? Maksudnya kalau saya belum ngasih tahu kalian berarti saya belum menasihati Utsman? Kata Usama bin Zaid, wallahi laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu duna an aftaha baban ma uridu an aftaha awwalaha. Kata Usama bin Zaid, sungguh aku telah berbicara langsung dengan Utsman bin Affan, antara aku dengan dia, tuh, fima baini wa bainahu, antara aku dengan dia. Dan aku tidak mau membuka pintu-pintu fitnah di mana aku nggak pengen menjadi orang yang pertama kali buka pintu fitnah ini. Maka lihat prakteknya para sahabat. Nah, ini bantahan kepada ahli bid'ah tadi. Wallahu a'lam.
Cukup? Ya tetap, ya pemimpin wanita sama seperti tadi. Orang fasik, ya, orang yang zalim, sama hukumnya seperti tadi, yaitu orang yang tidak layak untuk menjadi pemimpin. Tapi ketika dia sudah naik menjadi pemimpin, maka tetap didengar dan ditaati. Sepanjang dia muslim, tidak boleh dilengserkan. Nah, wallahu a'lam. Tapi kalau mengangkat pertama kalinya, nggak boleh. Ya sudah jelas-jelas dia perempuan, nggak boleh diangkat untuk pertama kalinya. Baik, saya kira ini bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.